Halo gamers, kembali lagi dengan saya Luffy. Oke gamers, kita langsung aja ya melanjutkan push rank kita di Cistras ya gamers ya. Dan kali ini saya akan sharing dengan kalian combo baru gamers. Jadi ini combo basicnya itu, core-nya itu ada di warrior ya gamers ya. Kita langsung mulai aja videonya. Untuk bot kita lewatin saja. Jadi kita langsung ke ronde 3 aja gamers. Jadi untuk season 6 ini memang banyak sekali ya option combo-combo yang bisa buat kalian jadi champion ya, atau minimal bisa buat kalian 4 besar lah kalau menurut aku pribadi. Warrior juga bisa dikombokan dengan beberapa combo-combo lain ya yang menurut aku sangat-sangat bagus, karena di season 6 ini Warrior itu termasuk salah satu combo yang di buff ya, dan buffnya juga cukup signifikan lah menurut aku ya, cukup gila-gilaan sih. Kalian bisa lihat kalau 3 warrior aja nambah armornya dari physical damage 250%. Kalau 6 warrior itu 500% dan 9 warrior itu 750%. At least kalau kalian mau buat combo warrior, saran aku sih memang kalian buatnya itu minimal ya 6 lah, jangan 3. Kecuali kalian dipasangin sama sorcerer ya, karena sorcerer yang burst damage-nya tinggi, jadi 3 warrior udah cukup gitu guys. Oke, ini masih ronde 4. Di awal-awal punya tiga ini aja, 3 warrior aja menurut aku udah oke banget sih. Kita langsung ke match-nya ini. Terus combo ada beast di sana dan ada cyborg di sana mah udah oke banget walaupun belum bintang 2 ya. Dan combo warrior ini termasuk combo yang cukup mudah dibuat karena tidak ada banyak orang yang milih combo ini gamers. Kalau kalian misalnya lihat kayak hunter ya kan, sorcerer itu kan banyak yang buat, termasuk cyborg yang lagi naik daun juga banyak banget yang ngebuat ya. Kalau warrior ini sepertinya masih jarang sekali. Kita langsung mulai aja ke matchnya. Oke, ini sepertinya saya masih kalah lagi kalau nggak salah ya. Saya juga udah lupa. Wah, ini videonya nge-lag guys. Maklum ya, ini soalnya kan kita recording ya, yang sudah gamenya sudah selesai, jadi mungkin agak ngebug sedikit ya, nggak apa-apa lah. Oke, kita langsung ke matchnya lagi. Untuk season 6 ini saya pikir sih tidak akan ada combo satupun yang benar-benar mendominasi ya, seperti season 5 kemarin kan, dimana bisa bener sama human sorcerer itu benar-benar kuat gitu loh. Kalau untuk di season ini sepertinya sudah tidak didominasi oleh itu, jadi semua combo itu bisa di counter sama combo yang lainnya gitu guys. Termasuk yang lagi meta banget Cerberus itu juga ada ini, bisa ada counternya juga gitu. Jadi lebih bervariatif lah, benar-benar tergantung dari kreativitas kalian dalam membuat combo ya untuk musim ini ya, untuk season ini ya. Sepertinya ini sudah lumayan mulai menang ya, karena banger saya udah level 2. Oke. Dan untuk di season ini juga saya tidak menyarankan kalian pakai strategi lost streak ya gamers ya. Walaupun kalian misalnya sudah kalah 2 kali atau kalah 3 kali, kalian harus gimana caranya supaya kalian bisa naik lagi ya, walaupun menang sekali ya. Jadi memang kalau sebisa mungkin itu di awal-awal kalian jangan terlalu banyak kehilangan darah gitu gamers. Apakah kalian naikin level atau pakai kalian ngeroll gitu, karena kalau misalnya kalian di early game aja kalian sudah kehilangan banyak darah, pasti di late game tuh bakal sulit banget kalian bertahan. Karena kalau di awal-awal season gini kita lawannya itu bener-bener udah susah banget, pro player yang ya keren banget lah cara mereka main lah.
Oh iya, seperti yang pernah aku buat ya, video yang awal-awal yang 9 warrior itu, memang kalau untuk kita main warrior ya, kalau kalian sudah memutuskan main warrior, kalian harus di awal itu sudah mengaktifkan fitur hero. Karena ice stacks di sini itu penting banget ya. Ice stacks sama bangar itu pasangan yang tidak terpisahkan gamers. Karena mereka dua-dua sama-sama beast dan punya skill yang menurut aku sih sangat penting ya untuk bermain di warrior gitu gamers. Oh ini kita langsung next kan aja. Kalau lawan bug kita next kan aja ya gamers ya, biar tidak terlalu lama videonya. Yang penting ini kan kalian bisa melihat kombonya ya, kombonya terbentuknya seperti apa gitu. Dan memang di awal ini juga sepertinya sudah lumayan banyak yang apa namanya, sudah lumayan banyak yang open turnamen ya gamers ya. Jadi mungkin kalau kalian yang suka main game ini ya coba-coba ikut aja gamers turnamen. Jadi kalau di turnamen itu pasti istilahnya suasananya itu bakal beda banget daripada kalian biasa push rank ya, karena tekanannya pasti ada pada saat turnamen. Dan kalian juga bisa mempelajari orang-orang yang bermain di turnamen itu cara bermainnya seperti apa gitu. Jangan berpikir menang kalahnya dulu, menang kalahnya itu di urusan kedua. Yang penting kalian belajar dulu, oh ternyata bermain di turnamen tuh seperti ini gitu gamers. Ini kalah lagi, tapi walaupun kalah sih aku belum terlalu melihat ini ya sesuatu yang bisa menjadi blunder ya, atau misalnya bisa menjadi gawat ya, karena kalau kita ngebuild di warrior itu kan memang ada beberapa hero tuh yang memang bintang di bintang satu ya, seperti Steelfish itu kan, Ice Stack ini kan bintang-bintang satu nih, jadi kita nggak bisa terlalu terburu-buru harus naik level ya, kayak kita main, kalau kayak aku main apa namanya Assassin Dragon itu kan memang butuh cepat naik level kan, karena kan hero-hero epic itu adanya nanti di level 8 ya, 8 9 itu kan baru sering keluar gitu. Atau misalnya kita pengen mainnya Cerberus gitu. Tapi kalau untuk warrior menurut aku sih nggak perlu ya. Yang penting kita bintang 3-in dulu. Syarat untuk main warrior itu Ice Stack sama Bangar atau Steelfish harus bintang 3, salah satu dari itu. Karena tanpa itu aku yakin pasti sangat susah buat kalian main ya. Oh ini nge-lag lagi sepertinya gamers ya, Ice Stack sama si Bangarnya. Semoga kalian nggak pusing lihat videonya gamers. Ini juga bisa jadi referensi kalian dalam memilih combo ya. Sepertinya sih udah mulai menang sih di sini ya. Oke. Ini kita nextkan lagi. Untuk item di sini juga nggak terlalu bagus-bagus banget, juga nggak terlalu jelek-jelek banget sih ya. Untuk item kalian bisa lihat aku kasih ke Bangar, ini itemnya ya kurang lebih seperti ini lah guys. Ini aku masih bertahan di 7 karena aku memang harus bintang 3. Oh udah bintang 3 ya Bangarnya ya. Bangar sama Estak aku memang harus di bintang 3 kan. Tapi kita juga harus bisa paham melihat kondisi juga ya gamers ya. Jadi jangan kalian terlalu berlama-lama di 7 gitu. Sebenarnya lawan kalian sudah mulai, ini udah ada yang 8 nih, udah ada yang 8, udah ada yang 9 ya. Terus yang paling penting sih kalau aku sih patokannya sih biasanya sih di value ya. Kalau value aku tertinggal terlalu jauh, aku pasti paksain bintang 3 atau naik level. Tapi kalau misalnya nggak terlalu jauh, kayak gini nggak terlalu jauh nih, 32 ya, selisih 5 sih nggak apa-apa lah. Kalau selisih 10, di atas 10 lah, itu udah mulai bahaya itu. Status aku udah bintang 2, kenapa aku nggak naik ya? Status aku udah bintang 2 guys, jadi aku ngerasa udah cukup aman di situ ya. Ini lawan sorcerer aja, sorcerer juga nggak bisa ini ya,
nggak bisa terlalu berbuat banyak juga ya kalau lawan warrior ya. Lihat Bang Ali, kalau Bang Ali udah bintang 3 atau Aztec nanti udah bintang 3 tuh kuat banget ya. Apalagi kita punya Cyborg nih sama Miss Supersonic yang selalu nge-stun ya. Oke banget. Kalian lihat aku masukin Goblin di sini supaya makin kenceng. Oh, saya sudah dapat 6 warrior, guys. Jadi saya bisa masukin ini. Kalau udah 6 warrior, kalian sudah bisa lihat ya. Ini dapat 500% physical defense. Jadi kalau kita lawannya selain sorcerer, kemungkinan sangat besar kita bisa menang. Apalagi kalau ada yang bintang 3, guys. Kemungkinan sangat besar kita pasti bakal menang. Hawk Rider-nya sudah aku buang. Jadi aku sudah pakai, ini ada satu nih yang hilang sepertinya nih. 1 2 3 4 5. Si General Puffer kemana ini? Wah, nge-lag ya guys. Ah, ini ada jadi Puffer. Jadi memang Hawk Rider udah aku buang. Goblinnya cuma satu, aku pasang si ini aja nih, Berserker. Nah, item untuk attack ini saya pasti kasih ke Berserker semua ya. Ini kuat banget nih lawan si siapa nih, ini kayaknya lawan orang ini ya, kayaknya sih bukan orang Indonesia juga, saya lupa tuh nicknya apa. Dia mainnya summoner guys, jadi summoner banyak banget nih, nggak bisa habis tuh. Banger aku sampai kewalahan. Kalian lihat aku 42 ya, seperti inilah, nggak terlalu jauh ya, walaupun kita nggak yang dengan value tertinggi, ada yang 46 tapi kita nggak terlalu jauh guys. Oh, ada yang 53 itu. Ini kita skip aja langsung ke 21. Nah, kalian lihat di sini ya. Jadi sudah di 21, mau nggak mau aku harus naikin ke 8 karena rata-rata yang lain sudah 8 dan cuma aku sendiri yang belum, masih 7 ya. Dan secara value juga akunya nggak terlalu bagus juga, ada yang 50-an. Udah selisih istilahnya 10 value, jadi sangat berbahaya kalau menurut aku ya. Makanya walaupun ice stack-nya belum bintang 3, aku tetap harus naikin. Jadi ya buat kalian yang main warrior, patokannya seperti itu ya guys ya. Kalau value-nya belum terlalu jauh, nggak apa-apa kalian roll dulu di 7, tahan dulu di situ. Tapi kalau misalnya value-nya sudah lumayan jauh, ada yang sampai 10, ya lebih baik sih, lebih amannya kalian naikin level. Kecuali kalian yakin banget kalian ngeroll bakal bisa bintang 3 ya. Kita next kan lagi. Kalau assassin sih saya yakin sih pasti menang sih. Assassin walaupun damage-nya besar tapi defense-nya assassin kan jelek ya. Oh, ini kalah nih sepertinya. Dia assassinnya ada sorcerernya juga. Masih kalah di sini. Karena aku masih bintang 3-nya baru si Bangar ya. Astak sama ini sudah mau jadi bintang 3 nih, si Gluton. Gluton kalau kita kasih 4 buku itu bagus banget guys, serius dah. Dia bakal nggak ada berhentinya narik orangnya, begitu narik stone gitu loh. Jadi pasti bakal pusing banget itu yang ngelawan si Gluton kalau dapat 4 buku ya. Jadi warrior sekarang tuh rata-rata bagus-bagus sih kalau ini sih, untuk skillnya sih. Kalau kalian pengen attack-nya kencang banget, kalian bisa kasih 4 bukunya ke Berserker. Kalau pengen defense kalian kuat, kalian bisa kasih 4 bukunya ke si Ice Tax ya. Tergantung nah kan, ini udah 4 udah bintang 3. Padahal saya nggak kasih item atau apa-apa loh, tapi dia regenerasi mananya cepet banget nih. Hajar bentar lagi penuh dan dia darahnya tebel banget guys. Padahal nggak saya kasih item apa-apa nih. 98 dia. Keren banget. Masih kalah ya di sini ya. Sudah memasuki late game. Oke, ini kita buang.
Nah, kalian lihat di sini, saya punya 6 warrior, ada General of War, jadi Steelfishnya saya buang. Kalau saya main warrior sih memang lebih pilih itu harus ada Ice Stack sama Bangar ya, karena dua beast. Mereka bagus-bagus duanya. Terus kita perlu General of War buat stun. Dan buat General Power itu penting banget kalau misalnya kita lawan 6 sorcerer, kita tinggal nyediain 4 Oceanborn di bawah ya. Terus kemudian ada Gluton yang menurut aku sangat bagus-bagus ya buat stun juga ya gitu ya. Terus yang paling penting adalah Berserker. Berserker itu buat hitternya kalian. Kalian lihat nih, saya udah bintang 3 Berserker, udah bisa dibilang udah nggak akan terkalahkan lah kalau Berserkernya udah bintang 3 guys. Karena memang bener udah kuat banget ya, ininya. Itemnya saya belum kasih item buku ya, cuma item ini critical sama yang nambah attack speed sama ini aja, defense aja. Tapi kalau udah jadi gini sih udah kuat banget sih. Secara defense oke, secara attack juga oke. Nah, saya juga ngambil si Cerberus. Jadi idenya aku itu kalau misalnya memang sampai 10 slot, aku nanti bakal masukin itu dua ini warlock gitu loh, masukin goblin sama si Nether Prince. Jadi attack speednya nambah dan boost damage-nya dari demon juga dapat gitu loh. Nah, kalau formasinya aku pasang kayak gini ya. Jadi ini aku majuin dikit, terus aku kasih dua ini di belakang gitu guys. Jadi kalau misalnya mereka mau assassinnya mau terbang ke belakang bisa dihentikan gitu. Nah kan assassinnya kan nggak bakal nyerang kita kan, nggak bakal nyerang berserkernya aku gitu, ke blok. Dia tadi ke ID dulu, ke General Powernya aku dulu, baru dia ke berserkernya gitu guys. Pasti habis karena memang udah kuat banget sih. Kalau Gluton, Bangar sama berserker udah bintang 3 itu kombinasi yang memang kuat banget ya gitu ya. Kita langsung ke matchnya. Lihat mereka main assassin, tembakannya luar biasa kencang ya. Kalian lihat, bisa kalian lihat berserker aku ya. Ini critical cuma satu loh, tapi dia damage-nya itu bisa 1300-an, sama dengan bintang 3-nya Cerberus. Cuma di sini Cerberus aku nggak sempat di bintang 3 ini ya, udah keburu menang ya. Kalau Berserker bisa bintang 3, Cerberus bisa bintang 3, aku pikir sih udah memang benar-benar nggak ada yang bisa ngalahin lah. Kan dua serangan itu aja udah 2800 ya, karena Cerberus bintang 3 kan 1400-an juga ya, tergantung item juga sih. Kalau nggak ada item 1300-an. Padahal dia ada Sakaraka guys. Tapi karena memang Berserker aku bener-bener sakit banget sama ininya aku ya, sama bangarnya aku sakit banget. Kalau di kasus ini sebenarnya aku udah nggak terlalu berharap si siapa namanya, si Astaknya bisa bintang 3 ya, karena aku udah naik ke 8, dan naik ke 8 itu untuk ininya kecil ya guys ya, cuma 23,5% ya. Jadi mungkin aku berpikirannya tuh aku naik ke 9 aja, ke 9 terus ke 10 biar aku dapat 2 warlock ya. Ini kita skip aja kalau misalnya lawan botnya. Ya kan, aku langsung naik ke 9. Dan ice stacknya tiba-tiba muncul satu di 8. Jadi bisa kita bintang 3-in guys. Ini masih ngetak tuh. Udah kalau kita punya 3 warrior yang bintang 3 sih memang udah oke banget sih. Kalian lihat ya, jadi di 9 aku udah punya 6 warrior, terus aku punya 2 goblin, 2 demon sama 2 warlock. Jadi di 9 aja udah bagus banget ya, udah perfect banget kalau menurut aku lah. Terus kedua, kalau memang kalian harus bintang 3-in di early game, kalian misalnya bintang 3-in Ice Stack, Bangar ya. Kalau Steelfish sih kalau untuk bintang 3 menurut aku juga bagus, cuma nggak terlalu efektif juga kalau di ini ya, kita bermain di warrior ya guys ya. Karena menurut daripada kita milih Steelfish lebih baik sih ini nih,
si Gluton nih. Karena memang skillnya itu terus-terusan ya kalau dia udah bintang 3 ya. Narik, terus stun, narik, stun gitu loh. Atau misalnya ke Jenderal Power. Jenderal Power juga kalau dia ngulti lumayan bagus banget ya. Oke, gamers, jadi kita menang di ronde 30, di ronde 32 ya gamers ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya gameplay kita untuk warrior ya. Warrior itu bisa banyak sekali dikombinasiin. Kalian bisa lihat video aku yang sebelumnya itu yang 9 warrior. Atau misalnya kalian mau warrior hunter juga oke banget. Atau warrior dragon juga oke banget. Mungkin next aku akan buat videonya. Oke, semoga kalian bisa menjadikan video ini sebagai referensi kalian dalam membuat combo. Jangan lupa juga untuk kalian subscribe, like, dan kalian share buat teman-teman kalian, buat teman-teman good kalian, supaya saat kalian push rank atau ikut turnamen kalian bisa jadiin referensi ini, video ini sebagai pilihan combo kalian ya. Oke, see you next video, bye bye.